Anjing besar tiba-tiba menjadi gelisah. Di kebun sayur, ia menggali tanah dengan gila. Tak lama kemudian, ia menggali keluar sebuah labu retak yang berkilau, yang masih menempel pada daun-daun segar. Bagaimana labu ini bisa tumbuh di sini? Kakek Zhang membungkuk dan mengusap tanah di atas labu. Baru saja hendak mengangkatnya, labu itu tiba-tiba retak dengan suara krek. Di dalamnya tidak terlihat daging labu. Sebaliknya, melompat keluar seekor katak besar yang berkilau. Begitu jatuh, ia langsung berdiri, menghadap pasangan tua itu dan terus bow. Dengan jelas berteriak, "Kalian adalah ayahku. Kalian adalah ibuku." Pasangan tua itu seumur hidup tanpa anak, merasa kesepian selama setengah hidup. Wen Yang tiba-tiba menangis deras, menganggap ini sebagai belas kasihan dari Tuhan. Nenek Li segera mencari keranjang bambu, menyusun kapas yang baru dijemur, dengan lembut memasukkan katak ke dalamnya. Dengan suara terseduh, ia berkata, "Anakku, mulai sekarang kita adalah satu keluarga." Anak katak ini sangat berbakat, menguasai semua pekerjaan pertanian di rumah. Saat bertani, ia melompat-lompat untuk menggemburkan tanah. Dengan cepat mengupas jagung menggunakan cakar depannya, mengatur kehidupan sehari-hari dengan rapi. Tak terasa 3 tahun telah berlalu. Saat senja, katak duduk di tepi ranjang dan menari-nari. "Orang tua, aku ingin menikah." Kakek Zhang tersenyum bijak, sambil menepuk tepi ranjang dan bercanda. "Nak, apakah ini keinginan katak yang mustahil? Lihatlah dirimu yang penuh dengan benjolan. Melihatmu saja aku sudah merasa gatal." Namun katak tiba-tiba mengangkat suaranya. "Aku ingin menikahi putri kepala desa." Keesokan paginya, katak melompat-lompat menuju rumah kepala desa. Kepala desa melihat seekor katak melamar. Itu sudah menarik. Mendengar bahwa ia ingin menikahi putrinya, ia semakin tidak bisa menahan tawa. "Jika ingin menikahi putriku, silakan. Tapi kamu harus pergi ke puncak gunung berapi untuk mengambil bunga teratai api. Lalu pergi ke tebing pisau es untuk mengambil giok es. Jika berhasil, aku akan menerima lamaran itu." Katak tanpa ragu berbalik dan pergi. Di kaki gunung berapi, batu-batu berserakan merah. Gelombang panas menyengat. Ia harus berani terjun ke dalam lumpur dan membalut seluruh tubuhnya. Seperti bola lumpur, ia merangkak menuju puncak gunung. Cakarannya terbakar hingga darah mengalir, tetapi tidak berhenti. Akhirnya ia berhasil membawa pulang bunga teratai api yang mekar. Segera setelah itu, ia bergegas menuju tebing pisau es. Di sini angin dingin menusuk. Kristal es tajam seperti pisau. Katak mencari ranting kering untuk dijadikan alas. Setiap langkah ia geser perlahan ke atas. Cakarannya yang bergerak tetap menggigit dan bertahan. Akhirnya ia memeluk es yang berharga erat-erat dan membawanya pulang ke rumah kepala desa. Kepala desa melihatnya dan terkejut serta menghela napas. Segera ia memanggil putrinya. Gadis itu melihat katak yang penuh luka. Dengan penuh rasa hormat, ia dengan senang hati menyetujui pernikahan. Ia mengikuti katak kembali ke rumah kakek Zhang. Pasangan tua itu melihat gadis yang cantik dan anggun. Namun di dalam hati mereka merasa ragu. Dengan penampilannya yang begitu menawan, apakah ia benar-benar bisa hidup dengan orang desa seperti kami? Kita harus mengujinya dengan baik. Keesokan harinya, Nenek Li berkata, "Nak, api di dapur sudah padam. Tolong bantu potong sedikit kayu bakar."